Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 15 Juli 2025, dengan tema Iman dan Kesabaran. Firman Tuhan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 9 sampai 19a, terjemahan baru 2. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 9 sampai 19a, terjemahan baru 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih Tuhan bila sebentar kami ada kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab Kisah Para Rasul 9, ayat 9 sampai dengan 19a, terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa perintah Tuhan kepada Ananias? Dan apa respon Ananias terhadap perintah Tuhan tersebut? Bagaimana Ananias menjalankan perintah Tuhan tersebut? Tuhan mau bekerja sama dengan setiap murid-muridnya untuk menyatakan kerajaannya di bumi. Seperti Ananias, tokoh iman kita pada hari ini. Allah memakai Ananias menjadi rekan sekerjanya di bumi. Tugas Ananias bukan hanya menumpangkan tangannya di mata Saulus sehingga Saulus dapat melihat lagi. Namun Allah mau Ananias membimbing Saulus. Bagi Ananias itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana tidak? Karena Paulus dikenal sebagai seorang pembenci ajaran Tuhan dan bengis, tetapi dia harus membimbingnya. Namun Allah tahu kapasitas hati Ananias. Oleh sebab itu, Allah memberi tugas tersebut kepada Ananias.
Dengan kesabarannya, Ananias membajak tanah hati Saulus yang keras dan membimbingnya semakin mengenal Yesus. Ananias membajak dan menabur dengan kesabaran dan imannya karena dia melihat visi Tuhan yang besar dalam diri Saulus. Sobat WB yang terkasih, seperti gambaran seorang petani yang berhasil, tentu memerlukan perjuangan dan kesabaran dalam membajak tanah agar subur sehingga saat benih ditaburkan akan tumbuh dan berbuah. Ketika saat ini kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing orang lain untuk berada di jalan Tuhan, tetaplah setia. Tentu harus dengan kesabaran agar benih yang kita tabur tumbuh dan berbuah. Kesabaran akan membantu kita untuk tidak menyerah dengan kondisi apapun. Kesabaran mendewasakan iman kita kepada Allah, karena lewat itulah kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dari firman Tuhan ini dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh Ananias Tuhan, di mana dia mempunyai iman dan kesabaran yang penuh terhadap Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa mempunyai iman yang teguh kepada Engkau, dan kami juga mempunyai kesabaran di setiap musim kehidupan kami, di setiap hal yang sedang kami gumuli, maupun saat ini mungkin kami sedang membimbing anak-anak modul 2 kami. Biarlah kiranya kami mempunyai iman dan kesabaran sehingga kami juga bisa menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kesabaran mendewasakan iman kita kepada Allah, karena lewat itulah kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Allah.